Mas. Pak Supriyadi, halo, apa kabar Pak Supriyadi? Alhamdulillah baik. Wah, habis ada kegiatan apa nih Pak Sup? Barusan rapat sama kawan-kawan komisioner. Oh ini nih Pak Sup, saya lagi lihat-lihat paket TPS di Kabupaten Jambi ini. Nah, ini kebetulan ya Pak Sup, di dalam paket ini kan TPS ini tentu banyak cerita sepanjang kita menjalankan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan nih. Untuk sebagai ketua divisi penyelenggara itu banyak juga yang perlu disampaikan nih kepada teman pemilih. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol di diari si kopi? Oke, silakan masuk dulu. Oke, teman pemilih, apa kabar? Berjumpa kembali dengan kami Diari Si Kopi, Dialog Demokrasi KPU Kabupaten Muaro Jambi. Kebetulan sore hari ini kita sudah kedatangan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan KPU Kabupaten Muaro Jambi, Bapak Supriyadi. Pak Supriyadi, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Ini kita tadi ngobrol-ngobrol tentang TPS nih, Pak Supriyadi. Tentu banyak yang harus kita sampaikan juga nih kepada teman pemilih seputaran pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Mbak Ratna. Oh iya, ya. Kasih. Terima kasih ya Pak. Kopinya sudah datang nih Pak. Jadi Boleh langsung dicoba nih, Mas. boleh ya? Kita coba dulu lah. Alhamdulillah. Rasa kopi asli. Nah, kita lanjutkan nih Pak Supriyadi. Ya, Mas. Bicara tentang TPS, tentu kita bicara tentang pemungutan, penghitungan, dan juga rekapitulasinya. Nah, kita ingin dengar juga nih selama Pak Supriyadi menangani kegiatan teknis penyelenggara pemilu dan pemilihan di KPU Kabupaten Muaro Jambi ini, bagaimana kisahnya? Apa saja kira-kira yang terjadi di dalam TPS? Ya kecil tetapi ceritanya tentu banyak. Boleh cerita sedikit tentang kegiatan pemungutan suara nih Pak Supriyadi? Baik. Sekali lagi kalau bicara masalah TPS ini sangat menarik dan banyak sekali cerita-cerita seputaran TPS tentunya, Iya. dalam setiap pemilihan maupun pemilu. Bagaimana kegiatan kita seluruh rangkaian tahapan pemilihan maupun pemilu itu endingnya, akhirnya itu berpusat kepada dalam TPS ini. Seluruh persiapan kita, logistik, segala macam, pendanaan yang bermiliar-miliaran segala macam, itu untuk persiapan hari H, hari pemungutan dan penghitungan suara, dan itu tempatnya di TPS. Iya. Nah, ini walaupun 8 kali 10, kadang dibuat tidak representatif oleh KPPS kita, tapi substansinya sangat penting sekali. Inilah tempat yang bersejarah sebenarnya. Tempat bersejarah. Banyak kejadian-kejadian yang ini ya, Ya. yang seru. Ya, gimana Pak tuh? Nah, jadi kalau bicara TPS tentunya tidak terlepas daripada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Bagaimana kita tahu bahwa jantungnya pemilu itu adalah pemungutan dan penghitungan suara. Di TPS ini perwakilan partai ada, kemudian saksi baik dari Bawaslu ada, kemudian tentunya ya penyelenggara kita yang biasa kita kenal dengan petugas KPPS, dan juga kegiatan ini bisa disaksikan secara live, secara langsung oleh masyarakat di sekitaran TPS. Nah, jadi kalau ada istilah kecurangan di dalam pemilu itu sangat kecil kemungkinan. Iya. Karena TPS kita ini bisa disaksikan langsung. Semua mata memandang. Semua mata memandang. Bahkan kadang lokasinya itu di halaman rumah warga. Nah, Jadi mau tidak mau masyarakat kita menyaksikan langsung proses dari awal sampai berakhirnya proses pemungutan, penghitungan sampai rekapitulasi. Jadi kecil, sangat penting sekali menurut saya. Makanya kita saking pentingnya itu membuat monumen,
membuat apa namanya istilahnya itu Maket, maket ya. daripada TPS ini untuk mengingatkan kita bahwa pemungutan dan penghitungan suara itu tidak lepas dari adanya TPS. Begitu Mas kira-kira. Iya, iya. Nah, ini saya dengar juga kan Pak Sud juga sebelum menjadi komisioner kan memang berangkat juga dari bawah ya, dari mulai PPK, tentu sangat memahami. Kira-kira ini ada cerita menarik tidak selama Pak Supriyadi berkecimpung dengan kegiatan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan nih Pak Sud? Ceritanya panjang ini Mas. Kalau bicara tentang sejarah kita mulai karir di penyelenggaraan ini, bahkan saya memulai ikut berkecimpung di dunia pemilihan dan pemilu ini mulai dari level terendah di TPS ini. Pertama sekali saya diajak menjadi penyelenggara pemilu itu menjadi petugas ketertiban TPS. Nah, kalau posisinya yang di sini Mas. Oh ini ya? Yang pintu masuk dan pintu keluar itu kan. Iya, iya, iya. Saya pernah bertugas di sini satu kali dalam saya lupa apa pemilihan apa pemilu, yang jelas saya pernah bertugas Pamsung pada waktu itu, dikasih label. Masih pakai Pakai ban ya? di lengan. Iya. Kemudian pemilu selanjutnya naik status lah kira-kira. Pernah menjadi petugas KPPS, menjadi ketua. Kebetulan yang duduk di sini ketua KPPS, ketua Koboy. Dan ini salah satu yang memiliki peran penting dalam TPS, yang mengatur alur TPS. Memang intinya, idealnya itu ketua KPPS itu harus cerewet segala macam demi mengatur alur penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara TPS agar berjalan kondusif. Kemudian berapa tahun kemudian ada pemilihan, saya juga dipercaya oleh pada waktu itu di desa menjadi PPS. Ya. Kemudian pernah menjadi PPK dan alhamdulillah sekarang dipercaya menjadi komisioner KPU di level kabupaten. Jadi lengkap sudah ya. Jadi kalau bicara tentang TPS, jadi saya tidak hanya membaca tentang PKPU pungut hitung, tapi lebih dari itu saya sendiri juga pernah merasakan menjadi petugas KPPS, bahkan menjadi petugas ketertiban TPS pernah. Jadi suka duka apa asam manisnya di TPS itu sudah kita rasakan. Mulai rekapitulasi sampai jam 3 subuh sampai segala macam. Pokoknya asik lah sebenarnya. Jadi itu yang membuat saya ketika ditunjuk menjadi divisi teknis penyelenggaraan di KPU Kabupaten Muaro Jambi, membuat saya sedikit rinci dan lebih detail mengurus masalah pemungutan dan penghitungan suara. Selain pengalaman ada, kemudian memang rekam jejak kita pernah mengalami setiap tingkatan itu, level badan ad hoc di bawah KPU Kabupaten Muaro Jambi ini, dari KPPS, PPS, bahkan PPK. Begitu kira-kira Mas. Teman pemilih, itu tadi cerita Pak Supriyadi nih, lengkap sekali ternyata. Pak Supriyadi pernah menjadi petugas ketertiban, KPPS, DPS, PPK, bahkan sekarang menjadi komisioner di KPU Kabupaten Muaro Jambi. Nah, satu hal nih mungkin yang perlu diketahui teman pemilih nih Pak Supriyadi, bagaimana dalam satu TPS itu KPU menentukan jumlah pemilihnya. Kadang-kadang satu desa ada 2 TPS, ada yang satu. Itu bagaimana cara penentuannya? Berapa jumlah pemilih dalam satu TPS? Baik, jumlah TPS ini sangat harus detail kita hitung. Ini berkenaan dengan segala hal yang berkenaan dengan TPS, logistik, alat kelengkapan TPS. Jadi kalau kita salah hitung, tidak berbanding dengan jumlah pemilih kita, tentunya kita akan kewalahan pada saat pengadaan logistik dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi rujukan, yang menjadi referensi utama penentuan berapa banyaknya TPS di suatu tempat atau di satu desa, tentunya jumlah pemilih. Sesuai dengan undang-undang kita, baik kita merujuk kepada Undang-Undang 7, Undang-Undang 10 tentang pemilihan, kemudian di KPU Tungsura jelas di situ dibunyikan bahwa kalau untuk pemilihan itu paling banyak satu TPS itu tidak boleh lebih dari 300 pemilih. 300 pemilih. 300 kalau pemilih. pemilihan. Kalau pemilihan. Pemilu. Pemilu ya? Nah, Pemilu. Kalau pilkada itu 500. 500. Berarti pemilu 300,
pemilihan 500. 500. Ini dalam rangka itu sudah kita formulasikan, kita hitung berapa waktu yang dibutuhkan per satu orang, sehingga diakumulasikan dengan jumlah pemilih 500 itu tepat jam 13.00 para pemilih kita yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih itu sudah selesai menggunakan hak pilihnya di TPS. Kira-kira seperti itu. Sehingga seandainya di satu desa pemilihnya 1.000, maka kalau dalam pemilihan idealnya jumlah TPS-nya itu 2. Kemudian kalau pemilu jumlah TPS-nya itu 3 sampai 4. Kita melihat bagaimana naik turunnya jumlah pemilih kita. Itu kita hitung secara detail sehingga kita alokasikan di desa A jumlah TPS-nya ada 3 atau ada 2. Itu sesuai dengan kebutuhan jumlah pemilih yang ada di desa tersebut. Oke Pak Sub. Dari kegiatan pemungutan suara ini di hari H biasanya adakah kira-kira satu kejadian yang menarik yang perlu Pak Sub sampaikan dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan teman pemilih? Ya, sekali lagi di TPS ini kanlah ujung tombak pemilihan atau pemilu itu. Bagaimana penyelenggara kita berhadapan langsung dengan masyarakat yang mau menyalurkan aspirasinya, mau menentukan hak pilihnya, harus datang ke TPS. Tentunya beragam animo masyarakat yang ditemui oleh petugas kita. Ya, kalau lancar-lancar saja aman. Ya. Kemudian kelengkapannya lengkap, kemudian dilayani masuk. Tetapi apabila ada yang miss, informasi yang tidak sampai ke pemilih kita, ini membuat kadang-kadang petugas kita di TPS ini agak sedikit gelabakan, sehingga butuh komunikasi dengan PPS, dengan PPK, bahkan sampai ke KPU Kabupaten Muaro Jambi, menghubungi via telepon misalnya, karena pada hari H itu kan secara serentak KPU Muaro Jambi punya komisioner cuma 5 dengan jumlah desa yang 150 desa, 5 kelurahan di Muaro Jambi, tentunya tidak bisa tercover seluruhnya informasi itu. Nah, maka KPPS kita sering melakukan komunikasi itu, terutama di syarat-syarat pemilih. Seperti kita mengacu kepada pemilu 2019 yang lalu, bahwa pemilih itu harus memiliki KTP elektronik. Fakta di lapangan, masyarakat kita itu masih ada yang belum memiliki KTP elektronik, sehingga dia merasa sudah tinggal di desa tersebut, kemudian tidak perlu lagi mengurus mendaftar, atau tidak ada respon sama sekali pada saat KPU melaksanakan coklit, melaksanakan pemungutan data ya. Pemutakhiran data. Nah, sehingga pada hari pemungutan melihat antusias warga yang luar biasa ikut-ikutan mau datang ke TPS. Sedangkan dia tidak memiliki syarat pemilih, tidak masuk dalam daftar pemilih misalnya, karena tidak memiliki identitas kependudukan. Nah, ketika ditanya oleh KPPS, bahkan mungkin disuruh KPPS untuk menjemput identitas kependudukan, ini ngamuk. Karena tidak punya. Iya. Kadang-kadang mereka sudah dimobilisasi oleh para calon, misalnya harus datang ke TPS, sedangkan mereka tidak terdaftar. Nah, miss seperti ini, petugas kita itu sudah memang harus jeli melihat situasi ini, apa yang harus dilakukan. Namun pada hakikatnya petugas kita di TPS itu ya melayani pemilih, tetap dengan wajah santun, dengan etika dan adab. Petugas ketertiban kita yang ada di TPS cuma 2 orang, di pintu masuk dan pintu keluar. Sedangkan pemilih yang hadir 300 atau 500 pemilih yang hadir, tentunya kan kewalahan. Maka bimbingan teknis, kemudian komunikasi yang intensif untuk mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan pungut hitung ini itu sangat penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pada prinsipnya semua kejadian-kejadian itu sudah kita mitigasi cara penyelesaiannya kepada petugas-petugas kita KPPS. Sehingga ya selama saya di KPU Muaro Jambi melihat pelaksanaan ini tidak ada masalah yang berarti. Tetap ada, tapi bisa mereka menyelesaikan di level mereka masing-masing. Nah, ini terkait persiapan penyelenggaranya sendiri nih Pak Suryadi, terutama KPPS-nya nih. Nah, kita kan di divisi teknis penyelenggara ini selalu memang sangat konsisten ya untuk terus misalnya melakukan bimbingan teknis dan lain sebagainya gitu kan. Nah,
dengan waktu yang sedikit ini biasanya bagaimana strategi Pak Supriyadi ini agar tata cara pemungutan suara di TPS ini bisa dipahami oleh KPPS? Ini yang bagian paling penting ini. Bagaimana informasi yang kita sampaikan mampu diserap dengan baik oleh para petugas kita, Iya. namanya kan. Iya. KPPS ini kan ujung tombak. Kadang dari sisi anggaran jumlah mereka 7, yang di BIMTEK cuma 1 atau 2 orang. Tentunya Perwakilan ya. perwakilan, sharing informasi tidak sampai ke mereka. Jadi dalam hal ini kita harus punya strategi. Strategi pertama yang harus kita lakukan, ya tentu kan BIMTEK berjenjang ini. Pada saat kita membintek PPK, kita harus meyakini, kita harus betul-betul membuat PPK ini paham dan dengan segala hal yang berkenaan dengan pungut hitung. Yang saya bilang, sering berulang-ulang saya sampaikan kepada PPK, sekecil apapun masalahnya, kita harus tahu memitigasi. Kita harus bisa menyelesaikannya di level kita. Jangan dikit-dikit masalah lapor ke KPU Kabupaten. Kemudian masalah-masalah yang tidak penting misalnya itu yang dilapor. Maka kita membintek PPK tentunya dengan sama-sama membuat PPK itu lebih paham dengan pertama bedah PKPU lah. Bedah PKPU. Jadi pada saat bintek PPK itu saya tidak memberikan ilmu panitia pemilihan kecamatan kepada mereka. Tetapi saya menyeolah-olahkan mereka itu seolah-olah jadi KPPS. Sehingga peran mereka itu benar-benar memahami menghayati perannya KPPS. Simulasi ya. Simulasi. Ya. Karena dengan demikian mereka bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh KPPS. Karena PPK itu kan 2 level di atas KPPS, di bawahnya ada PPS. Kemudian bintek PPS. Tentunya yang dilakukan oleh PPK. Sekuat mungkin kita harus datang, memberikan support, kemudian memonitoring dengan baik kegiatan bintek PPS yang pada akhirnya akan membintek KPPS. Yang paling terakhir lagi bintek KPPS. Bintek KPPS bagaimana kita pastikan sesuai dengan substansi yang kita inginkan. Itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, kita memiliki strategi lain mengingat di abad iptek sekarang ini tentunya tidak ada lagi para penyelenggara kita yang tidak memiliki handphone misalnya kan. Dengan membuat grup-grup yang di dalamnya kita ikut memantau, monitoring. Jadi pada saat H-2 atau H-1 pemilihan itu kita sudah dapat data real bagaimana kondisi TPS kita. Bagaimana kesiapan petugas penyelenggaranya di masing-masing TPS itu melalui WA group. Kemudian materi pemungutan dan penghitungan itu kita buat video-video pendek yang mereka bisa mencerna. Kalau mereka itu membaca PKPU, membaca buku panduan, tentunya ya kalau kita hitung-hitung nggak seberapa lah yang rajin membaca di antara masyarakat kita. Tetapi kalau kita membuat dengan sistem simulasi, video-video pendek, tentu lebih paham. Itu kira-kira. Dan kemudian yang ketiga, di hari H, KPU Muaro Jambi itu membuat helpdesk. Helpdesk, ya kebetulan kita ada pengalaman Pilkada 2020 yang di masa pandemi. Tentunya peran aplikasi rapat online, seperti Zoom meeting dan lain sebagainya, kita berdayakan supaya bisa memantau pelaksanaan di hampir 926 TPS Muaro Jambi di Pilkada 2020 yang lalu. Bagaimana kita bisa melihat ke 926 TPS ini walaupun kita tidak bisa mengunjungi satu persatu TPS. Ya, seluruh staf di KPU Muaro Jambi saja kalau kita kirim ke setiap TPS itu kan tidak memadai dan mencukupi. Sehingga kita perlu memasang CCTV lah, kamera-kamera di tiap TPS, yaitu melalui Zoom meeting. PPS-nya yang Zoom meeting, bukan KPPS-nya. Jadi KPPS-nya tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Kemudian PPS-nya memantau seraya melaporkan kegiatan-kegiatan selama pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga ada sedikit masalah, kita langsung tahu dan kita bisa mencari solusi, kemudian menyelesaikan secepat mungkin. Jangan sampai berlarut ke tahapan selanjutnya. Misalnya kan permasalahan pemungutan.
tidak mungkin kita selesaikan di waktu penghitungan. Tentunya sebelum jam 1 siang Harus itu sudah harus sudah selesai selesai. semua. Itu kira-kira. Nah, oke, itu tadi terkait pemungutan. Kemudian kita bicara soal penghitungannya ini, salah satu juga yang terus akan menjadi sorotan pada saat penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, tentunya khususnya juga bagi calon-calon. Nah, uh, ada perubahan nggak sih Pak terkait formulirnya di plano itu selama Bapak menjadi ketua divisi teknis penyelenggara ini, dan kira-kira secara garis besar bisa Bapak jelaskan sedikit apa saja yang ada di dalam form C plano itu. Kadang-kadang masyarakat hanya lihat dari jauh kan, wah ini dihitung apa saja yang dihitung. Wah, mungkin teman pemilih juga ingin mengetahui apa isi C plano yang ditempel di dinding itu. Ini kalau ibarat pesawat jatuh, black box-nya. Nah, yang paling pentingnya. Yang paling penting, Ya. karena sertifikat hasil penghitungan itu ada di formulir model C. Ada sedikit perbedaan, kalau di pemilu 2019 itu masih C plano. C plano. C plano. Tapi di pilkada 2020, sertifikat hasil penghitungan itu C hasil. Oh, sebutannya ya. C Kalau hasil. dulu C plano, C plano, sertifikat hasil penghitungan. Kalau sekarang C hasil. C hasil. Tapi tetap dalam ukuran plano. Plano itu kan besar. Iya. Kalau kita lihat substansi atau isi daripada C hasil ini menggambarkan seluruh rangkaian pemilihan atau pemilu itu sendiri. Di bagian awal itu informasi tentang daftar pemilih. Jadi di C hasil itu menampilkan informasi tentang berapa jumlah pemilih, detail lagi berapa laki-laki, berapa perempuan, jumlah, kemudian berapa yang terdaftar dalam DPTB, siapa yang terdaftar dalam DPPH atau daftar pemilih pindahan, kemudian yang menggunakan hak pilih segala macam. Kemudian sampai ke pertengahannya kita lihat ada jumlah surat suara, berapa jumlah surat suara yang diterima, termasuk cadangan, kemudian jumlah surat suara yang digunakan, jumlah suara sah dan tidak sah, kemudian jumlah perolehan masing-masing calon. Sebenarnya kan ini yang ditunggu-tunggu oleh peserta pemilihan ini, dan juga menjadi dokumen penting bagi kita penyelenggara pemilu, terutama di KPU Kabupaten Muaro Jambi, untuk mengarsipkan ini, karena ini adalah dokumen di mana menceritakan proses kejadian di TPS-nya masing-masing, mulai dari jam 7.00 waktu TPS dibuka sampai selesai rekapitulasi. Ya, ceritanya itu ada dalam 2 lembar atau 3 lembar kertas ini, makanya sangat diburu oleh para peserta pemilu. Itu kira-kira isinya. Dan di sini yang menjadi poin pentingnya itu penelian manual. Jadi perolehan masing-masing surat suara sah dan tidak sah itu langsung dicatat, digaris, diteli satu-satu, sehingga kecil kemungkinan untuk terjadi kesalahan. Yang paling banyak terjadi kesalahan itu memindahkan jumlah hasil. Itu banyak faktor sebenarnya kan. Ternyata yang tercentang itu jumlahnya 100 misalnya, tapi ternyata KPPS kita menulis 98 karena beberapa faktor yang saya sampaikan, mungkin kelelahan, faktor hilap dan lain sebagainya. Namun kalau faktor kesengajaan itu sangat tidak mungkin sekali karena cuma memindahkan jumlah. Nah, ketika dokumen ini ada, pada saat pleno rekapitulasi terjadi selisih, maka kita merujuk kepada C hasil yang plano tadi, kita buka. Kita lihat bagaimana bukti otentiknya. Kita hitung manual. Bahkan kalau tidak percaya juga peserta pemilu, kita buka kotak, kita hitung lagi seluruh jumlah surat suara itu. Itu saking kita ingin membuktikan kebenaran daripada sertifikat hasil pemilihan yang tertuang dalam model C hasil tadi. Jadi bagian penting ini tentunya pada saat BIMTEK juga kita sangat teliti dan detail, kita simulasikan bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara menulis baik yang benar, sampai semuanya sudah harus sesuai dengan SOP-nya, pakai huruf kapital, kemudian penanya harus jelas. Ini semuanya sudah diatur dalam regulasi kita sebenarnya. Cuma kemudian kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kesalahan ataupun hal-hal lain yang tidak sesuai dengan SOP dalam C hasil ini, tentunya itu human error.
Tidak ada secara TSN terstruktur dan masif untuk membuat itu salah. Sengaja ya. Tidak ada ya. Tapi kalau human error, kesalahan itu adalah kira-kira seperti itu. Kita tidak munafik dan tidak menafikan adanya kesalahan-kesalahan dalam proses pengisian itu, Mas. Iya. Nah, tadi Pak Sub menyinggung sedikit tentang bagian jumlah surat suara yang diterima. Nah, ini saya masih juga mendapat pertanyaan kadang-kadang tetangga gitu bertanya, untuk apa sih surat suara tambahan itu dilebihkan katanya? Itu kan sudah sesuai. Kalau tadi misalnya 300, ya harusnya 300. Kok ditambah lagi? Nah, itu untuk apa sebenarnya Pak Sub? Jadi regulasi kita itu masih mentolerir, mengakomodir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemilih kita. Keliru coblos. Kemudian mungkin ya dalam saat sortir masih ada surat suara yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Warnanya tidak sesuai sehingga gambar masing-masing calon pudar. Sehingga mereka minta tukar. Sebenarnya cadangan surat suara yang kalau pemilihan itu 2%, kemudian kalau pemilu 2,5% dari jumlah DPT yang terdaftar di TPS tersebut, ini untuk antisipasi persiapan bagi pemilih yang minta ganti surat suara tadi karena keliru coblos atau rusak surat suaranya, atau mungkin surat suaranya mungkin di percetakan ada lubang-lubang sehingga mirip hasil coblosan. Jadi ini boleh diganti. Makanya regulasi kita mengatur adanya cadangan ini. Cadangan itu 2,5% dan 2% untuk pemilihan. Kira untuk itu. Kalau seandainya tidak terpakai, ya itu diikat kembali ya, Pak Sud ya. Masukkan lagi dalam kotak ya. Iya, yang tidak terpakai itu malah kita harus tandai dengan menyilang penuh. Disilang penuh. Biar tidak dipakai orang lain. Biar tidak bisa dipakai di TPS lain atau di tempat lain atau di kemudian hari. Apabila terjadi pemungutan suara ulang misalnya kan. Nah, maka ini bagian penting pada saat KPPS kita selesai melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-nya, itu memeriksa kembali berapa jumlah surat-suara yang tidak terpakai, termasuk yang cadangan itu. Semuanya itu harus disilang full, kemudian asumsinya agar surat-suara tersebut tidak bisa digunakan lagi di waktu dan tempat yang lain. Nah, itu teman pemilih beberapa informasi terkait pemungutan suara dan penghitungan suara. Kalau teman-teman pemilih ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti bertanya di kolom komentar. Tentunya dengan cara bergabung di YouTube KPU Kabupaten Muaro Jambi, subscribe, like, and share. Oke. Nah, Pak Sub, sekarang terkait rekapitulasinya. Nah, ini kerja yang memang sangat lumayan membutuhkan ekstra tenaga kita ya, karena memang proses penghitungannya itu kan rekapnya dari bawah, dari TPS. Kalau sekarang langsung ke PPK ya, langsung ke PPK, nanti ke kabupaten. Nah, kira-kira bagaimana proses rekapitulasinya? Adakah perbedaan dari pemilu yang sebelumnya atau dari pemilu 2019 ya, dengan yang pilkada ini di 2020? Ada perbedaannya nih Pak? Ya, kalau rekapitulasi saya sendiri ada 2 pengalaman. Pengalaman ini saya catat dalam memori saya. Ini pengalaman yang sangat berharga. Satu, pengalaman pada saat rekapitulasi pemilu 2019 yang sangat banyak sekali klinik-kliniknya, masalah-masalahnya, sehingga ada beredar informasi KPPS meninggal karena kecapean, saking banyaknya kotak suara, seperti yang terlihat di TPS kita kan. Ini kan simulasi pemilu ini. Adanya yang 5 kotak ini. 5 kotak ya. Nah, ada 5 jenis pemilihan di sini kan. Berbeda dengan pilkada. Sampai biliknya 4. Ya, biliknya 4. Ini karena untuk mengakomodir pemilih yang di atas 300 supaya terkejar waktu jam 13.00 itu harus selesai ya. Nah, rekapitulasi satu pengalaman di Pilkada 2020 dengan sistem informasi. Memang KPU sekarang ini sudah mulai mengarah kepada pemanfaatan IT, sistem informasi. Seluruh tahapan rasanya sudah menggunakan aplikasi, sudah memiliki cara tersendiri untuk memasukkannya ke dalam
sistem. Kalau di rekap sendiri itu ada istilahnya situng kalau di pemilu 2019 yang lalu. Bagaimana seluruh dokumen salinan salinan C itu, model C itu kita scan, itu berpusat di KPU, sehingga tumpukan-tumpukan dokumen dari setiap TPS itu numpuk di KPU untuk kita scan. Oh, berarti diminta untuk diantar ya waktu untuk itu diantar. Sebelum jam 5 hari pemungutan itu, kita sudah harus mendapatkan dokumen itu. Kita kirimkan seluruh petugas untuk menjemput ke tiap-tiap kecamatan. Bahkan sampai ke 3 desa kita jemput. Nah, itu proses scannernya itu ada di KPU Kabupaten Muaro Jambi. Nah, berbeda sekali dengan Pilkada 2020 dengan sistem informasi rekapitulasi atau kita kenal dengan Sirekap yang bertugas untuk mendokumentasikan foto, kemudian memverifikasi hasil yang ada di TPS itu formulir model C hasil tadi, itu melalui KPPS dengan menggunakan aplikasi Sirekap. Jadi pada saat selesai pentelian, KPPS kita meneliti kevalidan daripada hasil teli-telian mereka bersama dengan, di situ kan hadir semua, ada pengawas TPS, ada saksi masing-masing calon, kan menyaksikan secara langsung. Jika ada salah tulis, harusnya kan bisa dibetulkan di situ. Nah, setelah semuanya selesai, seluruh petugas sudah tanda tangan, selanjutnya melakukan proses Sirekap. Sirekap ini dimulai dengan memfoto hasil C hasil tadi dengan menggunakan aplikasi Sirekap. Nah, kalau kita berbicara tentang aplikasi ini, tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang cukup memadai dan sumber daya alam yang cukup memadai. Jauh sebelum proses pemungutan penghitungan suara, KPU sendiri sudah memitigasi kendala-kendala yang ada seputaran Sirekap ini. Mulai kita mencari titik koordinat, di mana TPS-TPS yang sinyalnya bagus, sinyalnya tidak bagus, bahkan blank spot sama sekali, tidak ada sinyal sama sekali. Jadi kita punya datanya di masing-masing titik TPS yang telah disiapkan oleh PPS dan petugas KPPS kita. Nah, ketika data ini sudah ada di kita pegang, jadi pelaksanaan Sirekap pada hari H itu sudah bisa kita atur sesuai dengan kondisi TPS-nya. Jika TPS-nya sinyalnya lancar, ya dengan tidak ada kendala, misalnya tidak mati listrik dan lain sebagainya, insya Allah 3 menit setelah proses pemfotoan menggunakan Sirekap tadi, datanya langsung masuk ke web Sirekap. Sehingga masyarakat bisa menyaksikan langsung melalui smartphone mereka di rumah. Bagaimana progres masuknya data, dan dokumennya bisa dilihat C hasilnya melalui smartphone masing-masing, melalui aplikasi Info Pilkada misalnya. Berarti Pak Sub, itu muncul ya nanti persentase masuknya suara itu di Info Pilkada ya? Iya, jadi di Info Pilkada itu masyarakat bisa mengikuti progres presentasinya. Jadi setiap detik, setiap jam, jadi presentasinya akan terus mengalami kenaikan seiring dengan progres KPPS mengirimkan proses Sirekapnya di TPS masing-masing. Itu tadi dinamika pelaksanaan Sirekap di TPS itu menjadi asik ketika kita menyaksikan progres itu naik. Jadi kita harus mengikuti. Dan di Pilkada itu kita bisa melihat TPS-TPS mana yang belum melakukan pengiriman, TPS mana yang sudah sukses melakukan pengiriman data, sehingga kita bisa melihat dan bisa memantau serta menginstruksikan kepada jajaran di bawah kita melalui PPK dan PPS untuk melihat apa kendala. Jika ada kendala, mitigasi-mitigasi yang telah kita siapkan itu harus kita jalankan sesuai dengan prosedurnya. Nah, jadi berbicara masalah Sirekap, terprogres Sirekap ini ada sedikit prestasi yang bukan sedikit lah, kalau bagi kita prestasi besar di Muaro Jambi. Kebetulan dalam Pilkada 2020 yang lalu, KPU Kabupaten Muaro Jambi termasuk kabupaten tercepat dalam proses pengiriman aplikasi Sirekap. Jadi proses Sirekap di tiap TPS, 926 TPS itu bisa terselesaikan kurang dari 2 hari. Sudah masuk semua? Sudah masuk semua, 100%. Nah, makanya Muaro Jambi dinobatkan sebagai KPU tercepat dalam pengiriman Sirekap untuk Pilkada 2020 se-Provinsi Jambi. Bahkan
dari progres nasional bisa kita lihat di web Sirekap secara nasional, KPU Muaro Jambi sebenarnya menempati posisi kedua tercepat pengiriman atau progres pengirimannya. Karena kita dirugikan sebenarnya dengan waktu Indonesia Barat, karena kita lebih lambat masuknya ke tabulasi data nasional dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah timur dan wilayah tengah. Tentunya itu membuat Muaro Jambi atau provinsi-provinsi yang ada di kawasan waktu Indonesia Barat ini lebih cenderung terlambat untuk masuknya di tabulasi nasional. Nah, ini sebuah prestasi besar buat kita, dan ini menjadi pengalaman berharga buat kita bagaimana memitigasi masalah-masalah yang ada di TPS mengenai Sirekap ini. Jadi seandainya di pemilu 2024 misalnya Sirekap masih diterapkan dalam proses rekapitulasi, tentunya kita sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang bisa kita terapkan pada pemilu 2024 nanti. Karena saya rasa dengan proses pemilu yang sama di 2019 dan pilkada 2020 dengan kondisi 2024, saya rasa tidak beda jauh. Sehingga kendala-kendala yang mungkin terjadi itu bisa kita atasi dengan sesuai dengan prosedur, dan lagi-lagi kita harus berpacu, berkompetisi dengan kabupaten-kabupaten lain untuk mempercepat progres tersebut. Bagaimana pemilih di Muaro Jambi bisa dengan cepat melihat hasil ending, walaupun bukan merupakan keputusan resmi dari Sirekap, karena kita masih menggunakan proses pleno berjenjang, mulai dari pleno kecamatan, kemudian sampai ke pleno ke KPU kabupaten, kemudian sampai ke KPU provinsi, dan pemilu sampai ke nasional. Jadi proses akhir minimal di Kabupaten Muaro Jambi, masyarakat sudah bisa menyaksikan dan bisa menghitung siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang berapa perolehan suara dari parpol, itu bisa dihitung karena dokumen C hasilnya bisa dilihat dan bisa di-download sebenarnya di info pilkada tersebut atau di aplikasi Sirekap webnya itu. Itu Mas. Iya. Nah, dari KPPS ini Pak, KPPS berapa sebenarnya yang bertugas untuk memfoto hasil pemungutan suara di TPS ini? Jadi petugas KPPS itu kan sesuai dengan regulasi itu berjumlah 7 orang. Masing-masing nomor KPPS itu ada KPPS 1, 2, 3, 4 sampai dengan KPPS 7 itu memiliki peran dan fungsi masing-masing. Dan khusus Sirekap itu sendiri sesuai dengan surat KPU bahwa yang bertugas untuk melaksanakan atau menjalankan aplikasi Sirekap pada smartphone itu ada pada KPPS nomor 3. Jadi KPPS nomor 3 ini benar-benar kita harus mendapatkan data real tentang smartphone yang dia miliki, kemudian kecakapan yang mengoperasikan smartphone, kemudian selain kondisi sinyal yang memang harus kita paham di wilayah-wilayah TPS tersebut. Dan ini menjadi tugas berat misalnya bagi KPU Muaro Jambi untuk mendata itu. Bagaimana kita harus bertanya langsung kepada dan memiliki data konkret tentang sumber daya manusia, sumber daya alam yang dimiliki oleh KPPS nomor 3 tadi, agar pada saat proses instalasi, proses aktivasi, dan proses penggunaan Sirekap sendiri tidak ada kendala. Jadi KPPS 3 ini menjadi sangat penting dalam Sirekap karena ujung tombaknya ada pada KPPS nomor 3. Memang ada KPPS cadangan, dan menurut pengalaman kita KPPS cadangan ini banyak tidak berguna, banyak tidak menjalankan tugasnya karena sudah selesai dengan KPPS utama. Di KPPS utama kita sudah sukses, jadi tidak perlu cadangan-cadangan lagi. Di beberapa TPS memang ada kendala, namun berkat mitigasi kita yang sudah sejak awal sudah bisa memetakan potensi masalah, ini bisa diselesaikan seketika ini juga. Nah, ada yang paling penting juga ini kuota nih Pak sudah. Nah, ini yang paling penting. Ya, tentunya ada kuota, kalau tidak ada kuota susah ngirimnya ya, tergantung kuotanya. Tapi ada ya Pak disediakan? Ada. Jadi kemarin pengalaman kita di Pilkada 2020, kita telah menyiapkan dan menganggarkan kuota internet untuk masing-masing Sirekap di tiap TPS. Jadi 926 TPS yang di Muaro Jambi saat Pilkada kemarin itu sudah kita siapkan sesuai dengan porsi anggaran kita.
memang kalau dilihat secara maksimal kita belum maksimal memberikan kuota internet kepada petugas KPPS. Namun kalau dilihat dari fungsi dan kegunaannya sebenarnya sudah cukup lah. Sekitar kemampuan untuk membeli 2 giga paket internet yang bisa lah dipakai untuk menggunakan Sirekap. Kalau dihitung dengan saat kita menggunakan Sirekap dari awal sampai akhir, sebenarnya tidak menghabiskan bergiga-giga sebenarnya, karena prosesnya sangat sebentar. Foto, verifikasi, kirim. Nah, jika sinyal lancar itu tidak lebih dari 10 menit sebenarnya kalau proses itu lancar. Tapi kadang memang kendala sinyal yang mengharuskan KPPS itu harus setelah memfoto harus mencari titik di mana sinyalnya benar-benar straight, supaya bisa memverifikasi dengan benar, kemudian bisa mengirim data tanpa ada gangguan-gangguan. Jadi proses dari TPS menuju sinyal itu yang memakan waktu, karena memang ada yang blank spot di beberapa tempat yang sampai waktu berjam-jam harus keluar dari TPS itu menuju ke lokasi titik sinyal yang memadai untuk mengirimkan data tersebut. Itu membuat progres kita itu agak cenderung lambat. Kalau sesuai seperti kita di provinsi DKI Jakarta misalnya, tiap sudut tidak ada sinyal, pasti cepat. Tapi karena kita di Muaro Jambi, kondisi alam kita masih ya boleh dikatakan belum mendukung 100% proses pelaksanaan Sirekap ini. Namun KPU RI telah menyiapkan langkah-langkah mengantisipasi blank spot, kemudian lemahnya sinyal dan lain sebagainya. Itulah yang kita tempuh dan kita pakai sehingga proses Sirekap ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Wah, menarik sekali nih Pak Sub, dialog kita sore hari ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman pemilih. Sekali lagi nih teman pemilih, kalau ada yang masih ingin ditanyakan, tadi ada mungkin terlalu cepat menyampaikannya Pak Surya, bisa memberikan pertanyaan pada kolom komentar di YouTube kita di channel ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya Pak Surya. Oke Pak Sub, sebagai penutup ini kita minta saran-sarannya atau pesan-pesannya dari Pak Sub ini terkait bagaimana teman pemilih ini bisa berkontribusi atau tadi supaya bisa mengikuti informasi tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, dan ya bisa berpartisipasi langsung untuk kegiatan atau suksesnya penyelenggaraan pemilihan ini. Dan yang kedua, kami minta pesan dan kesannya terhadap podcast kita ini, karena ini podcast kita siaran yang ketiga ya, siaran yang ketiga. Kira-kira apa saran Pak Supriyadi untuk kemajuan podcast kita ini? Baik, yang pertama buat teman-teman pemilih sekalian. Jadi menjadi pemilih kita juga harus cerdas. Tidak hanya penyelenggara pemilu yang harus cerdas dalam menyikapi pelaksanaan atau perhelatan pemilihan ataupun pemilu. Pemilih juga harus cerdas. Bagaimana kita harus cerdas? Pertama, kita minimal tahu dan paham sedang tahapan apa dalam proses pemilu atau pemilihan itu sendiri. Bisa berpartisipasi langsung dalam proses tahapan tersebut. Misal KPU sedang melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Ketika kita menjadi pemilih yang cerdas, ketika kita tahu proses itu adalah proses pemutakhiran data pemilih, kita bisa mengecek apakah diri kita, keluarga kita, teman kita sudah masuk atau belum dalam daftar pemilih. Jika belum, tentunya kontribusi kita sangat diharapkan oleh penyelenggara pemilu untuk melapor ataupun mendaftarkan diri baik melalui PPS, melalui PPK, atau datang ke kantor KPU Kabupaten Muaro Jambi atau KPU-KPU yang di mana tempat kita tinggal. Dan ini kecerdasan dalam rangka melihat tahapan-tahapan itu. Jadi ketika masuk tahapan kampanye misalnya, ketika kita cerdas dengan tahapan itu, kita paham dengan tahapan itu, ya kita enjoy. Memang pada masanya orang sedang kampanye, sehingga kita tidak menyebarkan berita-berita hoax. Jadi pemilu dan pilkada itu yang paling ribet dan membuat pusing penyelenggaraan itu sendiri, itu hoaxnya. Hoaxnya itu berseliwaran. Kalau dalam bahasa Jambi ini bertebaran. Karena kurangnya informasi barangkali ya, jadi salah informasi ya. Karena teman pemilih tidak cerdas dan tidak antusias dalam mengikuti tahapan demi tahapan. Mungkin dengan kita cerdas melihat itu, maka pemilihan kita, pemilu kita bisa berjalan dengan yang kita harapkan, dan tidak ada satupun
pemilih yang ada misalnya di Muaro Jambi yang sudah memiliki hak pilih itu tidak terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, itu harapan kita. Jadi peran aktif dari masyarakat itu sangat kita tunggu sebenarnya. Makanya KPU itu menyiapkan lindungi hak pilih segala macam. Ini dalam rangka mengakomodir partisipasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh tangan-tangan penyelenggara pemilu. Jadi, walaupun ada Bawaslu dan segala macam yang bisa membantu itu, tapi masyarakat juga harus ambil bagian karena ini kepentingan kita bersama mencari pemimpin di wilayah daerah kita masing-masing atau dalam skala nasional menjadi kepala negara dan lain sebagainya. Itu yang paling penting buat kita. Kemudian yang kedua, untuk kemajuan podcast kita. Nah, ini yang penting, Mas. Kita tentunya KPU Muaro Jambi terus bergerak maju mengadaptasi dengan situasi dan kondisi dunia pada saat sekarang ini. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita, tentunya kita harus paham. Selaku lembaga yang menjargoni, melayani, tentunya informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat harus kita layani. Kita paham betul bahwa di abad 21 masyarakat kita sangat identik sekali dengan teknologi informasi. Artinya kalau dalam bahasa Jambi itu tidak ada lagi orang dusun, orang kampung yang tidak memiliki HP smartphone, pakai HP Android galau-galau. Jadi dengan demikian kita harus mampu memberikan informasi ke tangan-tangan mereka melalui smartphone. Nah, jadi podcast ini salah satu medianya. Dalam rangka berbenah, tentunya ya saya sangat mendukung kegiatan ini, kemudian menyarankan untuk lebih kreatif, membuat konten-konten yang bersifat edukasi pemilih kita di Muaro Jambi khususnya. Kemudian biar tidak monoton, ya kita coba nanti podcast kita outdoor, ke lokasi-lokasi yang benar-benar menjadi titik bagi apa yang menjadi tema kita misalnya. Ketika kita bahas tentang pemilih marginal, kita mengadakan podcastnya di daerah-daerah tersebut, supaya dapat view-nya. Kemudian memang kita merasakan bagaimana kondisi yang ya masyarakatnya seperti itu. Baik di daerah perairan, sekali-kali kita podcastnya atas ketek. Itu kan enak kan? Jadi kayak apa namanya itu? Laporan langsung dari situasi. Kemudian buat tema-tema kekinian. Jangan, ya betul kita sudah memiliki ruangan podcast yang walaupun belum memadai, kita terus bergerak dan berguyur dalam bahasa Jambi itu untuk memfasilitasi dan melengkapkan fasilitas ini. Kita coba cari tempat lain. Jadi ketika orang menyaksikan YouTube KPU Muaro Jambi atau podcastnya KPU Muaro Jambi itu lebih variatif, sehingga subscribe teman-teman pemilih kita makin banyak. Penduduk Muaro Jambi hampir 397.000. Penduduk Muaro Jambi untuk yang sekarang. Kalau kita berkaca ke daftar pemilih kita 78.000 untuk yang bisa menggunakan hak pilih. Itu kan jumlah yang luar biasa. Dan itu sebenarnya harus melihat info-info tentang pemilihan maupun pemilu di seputaran Kabupaten Muaro Jambi. Nah, mungkin dengan variasi dan podcast kita yang menarik, mereka bisa berminat dan bisa melihat informasi-informasi itu melalui kanal-kanal kita yang ada di medsos kita, baik YouTube, Twitter, Instagram, bahkan ada yang kini-kinian sekarang, snack video, TikTok, segala macam. Ini kan kita jadikan alat untuk mengedukasi masyarakat kita, menyampaikan informasi tentang informasi-informasi pemilu di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, karena ini menjadi wilayah kerja kita. Mungkin itu, Mas. Oke. Terima kasih, Pak Sup. Dialog kita sore hari ini sangat menarik, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman pemilih. Nah, teman pemilih, demikian tadi dialog kita bersama Pak Supriyadi, SPDI, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Muaro Jambi. Kita akan bertemu kembali pada dialog-dialog berikutnya. Saksikan terus, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pahala bagi teman pemilih sekalian dan informasi bagi teman pemilih sekalian terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan khususnya di tahun 2024 nanti. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.